Selamat berjumpa kembali. Kali ini aku mau share tutorial tentang bagaimana cara menggabungkan separasi frekuensi dengan penggunaan Portraiture. Kita mulai aja ya. Ini tapi kita mulai dengan separasi frekuensi dulu ya. Untuk separasi frekuensi ini background kita copy 3 kali ya dengan Ctrl J. Oke. Setelah itu ini layer 1 kita rubah namanya menjadi low frequency maksudnya ya. Dan ini layer 1 copy kita buat namanya high frequency maksudnya. Oke. Kemudian untuk low frec-nya kita filternya ini Gaussian blur. Ini kita buat 4 aja ya, 4 pixel. Klik OK. Oke, kemudian untuk high frec-nya kita buat image, apply image, mergernya ini layernya ini ke low frec. Oke, kita buat invert, blendingnya kita buat add. Oke, scale-nya 2 udah pas. Ini jangan sampai salah ya. Kemudian kita klik OK. Oke. Kemudian ini high frec-nya blending option-nya kita buat linear like ya. Ya, ini proses pembuatan layer separasi frekuensi. Kemudian untuk pengerjaannya kita mulai kerja dari yang low frec ya. Kita bisa mulai dengan patch tool untuk ini yang besar-besar. Oke, setelah ini kita bisa pakai spot healing brush ya. Oke, kayaknya kita masuk ke ini ya. Kita buat channel baru, buat layer baru maksudnya. Kita rapikan lagi dengan metode stem. Opacity-nya kita buat kecil aja, ini 22 ya. Ini jangan lupa layernya ini current and below ya. Ini bisa kita pakai untuk merapikan ini. Ini ada anak-anak rambut ini. Dan sekitar alis ini nggak rapi. Kemudian ini ada alis yang bagian yang seperti hilang. Ini bisa kita timpa pakai stempel untuk pengerjaan low-nya. Ini ada yang kurang rata. Kita buat rata supaya rapi alisnya. Kita besar sedikit ya. Kita usahakan serapi mungkin yang kita bisa, tapi jangan sampai overdone, nanti seperti kurang natural. Oke, ini bagian sini aku kepingin ini agak warnanya agak rata sini.
terlalu banyak tadi perbedaan warna di sini. Oke. Sebelah sini juga bagian alisnya tidak rata, kita stem ya. Ini seperti ada yang hilang-hilang, ini kita rapikan ya supaya nampak rata. Ini bagian anak rambut ini kita rapikan juga. Oke, sudah selesai bagian low-nya. Ini kita rapikan ya. Kayaknya hitamnya ini nggak enak ini ya, bagian sini. Pakai stem dulu ya. Ini bagian dagunya sepertinya agak-agak bersegi ini. Kita edit sedikit dengan memberi agak kehitaman di sini supaya tidak bersegi kali dagunya. Kelihatannya overdone, kurang rapi. Kita hapus lagi sedikit. Sedikit aja nih ya, opacity erasernya sedikit. Oke. Oke, segini udah manis. Oke. Ini warnanya di sini nih agak keputihan. Aku kepingin ini sih. Kita stem sedikit supaya tidak putih kali. Seperti over ya. Oke. Kemudian setelah ini baru kita kerjakan bagian ininya ya. Bagian high frag-nya ya. Oke, high frag-nya udah sepertinya udah mulus. Tinggal sedikit-sedikit lagi. Kita ngerjakan high frag-nya, ini opacity-nya kita buat 100%. Kita ambil dari stem ya, stem 100%, sampelnya ini current layer. Ini jangan salah ya. Oke. Kemudian kita stem ini yang bolong-bolong ini. Kita stem ya. Oke, untuk bagian yang ini kita buat ininya opacity stemnya kita turunkan. Kita turunkan 44 ini ya, atau kita genapkan aja 40. Supaya dia kasarnya itu tidak begitu hilang. Yang di sini juga ya, sedikit aja opacity stemnya supaya porinya dia tidak hilang yang di sini, hanya melembut aja. Oke, kembali lagi yang di sini kita mainkan lagi opacity-nya 100 ya. Oke, kita turunkan lagi jadi 40 tadi ya. Kita hanya untuk mendapatkan soft yang di sini kasar.
sedikit aja 40 ya. Oke, kalau dengan pixel yang seperti ini kulitnya kan udah bagus, ini pori-porinya udah jelas, udah detailnya udah cantik, udah rapi. Tapi kan kalau kita upload ke sosmed, ini akan masih terlalu halus pori-porinya, tidak nampak, masih terlalu licin pori-porinya. Untuk mengatasinya, tadi kan kita ada masih file original yang di atas ini kita copy lagi ya dengan Ctrl C. Oke, setelah itu kita aktifkan, kita buat apanya 4 pixel ya, blur, Gaussian blurnya 4 pixel. Nah, makanya kali ini kita buat filter dengan high pass. Kita buat ini 8 pixel. Ini untuk mendapatkan fori yang lebih besar. Kita klik OK. Oke, kita pakai ini linear light. Oke, pori-porinya begitu besar dan kasar tapi ya. Nah, ini untuk melembutkan yang kasar ini, caranya kita filter, kita buat blur, Gaussian blur ya. Kita takar dulu ya seberapa pasnya kira-kira. Oke, kita ambil ini 2,5 pixel ya, kita klik OK. Kemudian ini kan masih terlalu kasar, kita buat lagi proses seperti yang tadi. Ini kita buat 100% current layer. Oke, kita stem lagi yang terlalu kasar ini. Oke, bagian sini kita buat lagi tadi 40% ya. Kenapa yang sini 40%? Karena nanti akan ditonjolkan biasanya yang berpori itu bagian di sini. Tidak semua bagian yang harus porinya menonjol. Kalau semua porinya menonjol justru kurang bagus. Ya, menurut versi masing-masing lah. Oke, kita udah mendapatkan pori-pori yang begitu kasar. Terus kita ini kasarnya nggak kita aplikasikan semua ya. Ini kita masking, kita aktifkan layer max-nya. Oke, setelah itu kita buat Ctrl I inverse ya, kembali lagi ke frame yang bawah tadi, halus. Kemudian yang butuh kita kasar, kita masking. Opacity-nya kita buat 30 ya. Oke, mulai kita masking mana-mana yang ingin terlihat kasar. Terus kapan portraiturnya dimainkan? Sabar ya Bang ya. Oke, kita udah mendapatkan permukaan yang lumayan kasar. Terus seperti ini ya. Untuk memainkan portraiturnya, kita bekerja di layernya low frag. Ini low fragnya kita copy dulu. Oke, kemudian layer 1 yang berisi stempel tadi kita mergerkan ke low frag copy dengan Ctrl E.
Ya, layer inilah yang kita portraiturkan. Kita rename ya, portraitur ya. Oke, portraitur. Kita ambil filter, kita masuk ergonomic portraitur. Oke, di sini kita buat smoothingnya high ya. Kita kita oke kan ya. Oke ya, terasa lebih halus ya. Bisa dibandingkan dengan portraitur atau enggak. Kita coba ini. Terlihat perbedaannya ya. Untuk pemakaian portraitur ini kita jangan terlalu banyak ya. Enggak semua bagian ini perlu kita portraitur, karena akan terlalu halus. Jadi solusinya portraiturnya ini kita masking. Kita aktifkan layer max-nya. Kemudian kita Ctrl I supaya inverse jadi hitam. Ya, kemudian kita aplikasikan dengan memasking. Oke, bisa kita lihat perbedaannya setelah diaplikasikan portraitur. Jadi lebih halus dia ya. Lebih halus, lebih terkesan, bisa lebih rapi. Oke, step kemudian kita kerjakan daerah mata ya. Matanya ini masih kemerahan. Oke, cara cepat untuk daerah mata bisa kita buat black and white. Oke, warna merahnya kita naikkan, kuning naik sedikit. Oke, kita kemudian ini kita Ctrl I ya, kita inverse. Oke, setelah itu kita brush daerah matanya. Ini 100% ya. Sebelah lagi. Oke, matanya udah putih. Kemudian kita masuk ke ini, ke highlight and shadow. Ini highlightnya kayaknya udah bagus. Kita tinggal memperkuat shadownya, coba ya. Kita kuatkan shadownya dengan selective color. Kita warna hitam. Oke, blacknya ini kita naikkan ya. Terasa kan makin kuat shadownya ya. Setelah itu kita masking daerah mana yang perlu di shadow. Ini kita buat 40% aja. Oke, udah bisa kita shadowkan. Ya, daerah yang perlu di shadow. Oke, ini matanya kayaknya kurang natural ya, di ujung-ujungnya kaku. Ini tadi black and white mana? Oh, yang ini ya. Kita ambil smooth ya, smoothing, smooth tool. Ini kita buat 50% strength-nya. Oke, agak kita kecilkan sedikit brushnya. Ini kita goyang-goyang supaya terjadi gradasi di sini, supaya tidak kaku seperti tadi ya. Ini juga. Oke. Ini juga gitu. Ya, udah bergradasi dia sedikit. Ya, oke. Udah terlihat lebih natural ya.
Kemudian kita mainkan highlightnya ya, walaupun highlightnya ini sebenarnya udah bagus, tapi alangkah baiknya kita tambah lagi. Caranya tetap pakai selective color. Oke, baru kita main di warna putih, blacknya kita kurangi ya, highlightnya semakin naik kan, nampak perbedaan highlightnya semakin naik. Oke, kita takar seberapa kira-kira menurut keinginan. Segini kayaknya cukup ya. Oke, segini kita buat. Karena ini ada bagian tertentu yang over highlight, makanya ini kita Ctrl I inverse, kemudian kita masking daerah-daerah mana aja yang mau highlightnya kuat. Oke, ada beberapa titik yang kita highlightnya kita menggunakan level ya. Kita buat level. Oke, aku pingin daerah baju sama daerah kelopak mata mendapat highlight yang agak keras. Oke, segini ya. Kita inverse ya, kita brush. Dapat 100. Ketinggian ya, kita buat lagi 50 ya. Oke, ini yang ketinggian tadi kita kurang sedikit. Ini juga. Oke, kembali lagi ke warna putih 50 tadi ya, supaya dimensinya lebih keluar ya. Oke, kemudian shadownya juga ada yang kita bantu pakai ini, pakai level yang kurang pekat dengan selective color tadi, kita bantu dengan level ya. Oke, segini, ini 100. Oke, kita bantu daerah sini supaya lebih pekat, supaya nampak jelas memisah antara bibir atas dengan bibir bawah. Oke, kemudian ini garis kelopak mata ini kita buat seperti ini supaya nampak lebih tajam dia. Terus ini juga. Oke, ini background putih ini kurang berkena ya. Coba kita buat backgroundnya hitam dengan cara kita merger dulu channelnya semua, karena dianggap ini sudah selesai. Oke, kita Ctrl C, kita buat di sini layer, kita kasih warna hitam, edit fill in ya, hitam black. Oke, sudah. Setelah itu layer yang ini kita seleksi. Oke, kita mainkan refine edge ya. Refine edge ini supaya melembutkan permukaan seleksinya. Oke, kita buat oke. Setelah itu kita pageant ini layer max, kemudian kita inverse. Oke, kita udah mendapatkan background yang hitam ya. Oke ya, begitulah tutorial kita kali ini. Lain kali kita sambung dengan tutorial yang lain. Jangan lupa subscribe sama channel ini karena akan ada tutorial untuk selanjutnya.